Hey semuanya, selamat datang lagi di channel bersama gue Indra. Kali ini gue akan membahas sebuah HP merek Samsung. Ini adalah Samsung Note 20 yang non ultra. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Simak video gue berikut ini. Untuk kelebihan pertama, dia layarnya Super AMOLED guys. Jadi dia sudah HDR10 Plus AMOLED-nya, dan memang rata-rata HP Samsung itu memakai layar Super AMOLED. Untuk layar memang tidak bisa dilepaskan dari brand Samsung guys, karena memang brand Samsung ini sudah terkenal dengan Super AMOLED-nya, dan udah nggak ada obatnya lah untuk HP dengan layar Super AMOLED. Dan untuk seri flagship-nya, Samsung itu nggak main-main untuk layar Super AMOLED-nya guys. Bener-bener ini, waduh, manjain mata banget guys. Untuk kelebihan kedua, dia spesifikasinya flagship banget. Biasa kalau kita tuh ngebahas flagship, pasti spesifikasinya yang terkini dan terupdate. Seperti dia ini untuk Samsung Note 20 sudah memakai prosesor Exynos 990 dengan RAM 8GB dengan memori 256 GB. Untuk penggunaan sehari-hari selama ini gua pakai, jadi untuk gaming dan ya sosmed atau yang lain-lain itu udah sangat mumpuni guys, karena semua aplikasi itu hampir dilibas semua sama Samsung Note 20 ini. Dan fitur gimmicknya semua hampir semuanya ada ya, seperti Type-C dan NFC itu udah wajib hadir di HP flagship. Tidak cuma itu kan, kalian tahu lah untuk seri Note dia pasti ada ini dia, S Pen. Nah, di S Pen ini mendapatkan perbaikan dari seri Note sebelumnya atau Note 10. Dan ada Bluetooth 5.0, in-display fingerprint juga ada. Pokoknya fitur-fitur khas flagship yang seabrek-abrek gitu udah ada di Samsung Note 20 ini. Yang ketiga, desainnya elegan guys. Jadi emang kalau flagship itu harus desainnya itu menurut gua ya, menurut pemain pribadi gua, dia minimalis, elegan, itu menurut gua. Jadi nggak norak gitu warnanya, nggak dangdut banget gitu. Nah, tapi sangat disayangkan juga guys. Jadi itu adik-adiknya itu seperti yang level-level mid-range-nya seperti A72, A52 itu udah mengikuti bahasa desain dari flagship-nya Samsung. Jadi kadang-kadang kalau orang awam nggak ngeh gitu, bisa-bisa ini disebutnya A71 atau A72. Nah, yang keempat, dia kamera khas flagship. Jadi gurih banget gitu, udah Instagram ready lah untuk diupload. Ketiga kamera Galaxy Note 20 ini terdiri dari kamera wide angle 12 MP dengan f1.8, kamera telefoto 64 MP f2.0, dan kamera ultrawide 12 MP f2.2 dengan 3 kali hybrid optical zoom, serta ada OIS-nya. Nah, OIS ini sangat membantu untuk foto di malam hari atau di low light. Nah, nanti gue akan memberikan hasil contoh foto dan video menggunakan Samsung Note 20 ini di akhir video. Nomor 5, audio mumpuni guys. Jadi udah gue tes audionya itu, waduh, untuk audiophile manjain telinga banget lah. Apalagi gue ini penggemar audio dan gue sering bahas review-review tentang audio. Tapi untuk sektor audio, gue akan mengkhususkan videonya sendiri. Jadi nanti akan ada review audio tentang Samsung Note 20 ini. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Nah, itu adalah 5 kelebihan yang paling utama dari Samsung Note 20 ini. Sebenarnya banyak fitur-fitur gimmick yang ada tapi gue jarang pakai ya, seperti Samsung DeX, menautkan layar ke Windows, itu jarang banget gue pakai. Nah, sekarang gue akan masuk ke kekurangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh netizen, yang khususnya ya mendang-mending. Nah, kaum mendang-mending nih agak unik guys. Jadi memang kalau udah
kekurangan, apalagi kalau mahal-mahal HP flagship. Biasanya kalau udah kamu mending, wah mending ini, wah nggak ada habis-habisnya guys, nggak akan ketemu-temu dia. Oke, kekurangan pertama dia layarnya guys. Untuk layarnya nggak ada yang salah, dia udah pakai Gorilla Glass, tapi sayangnya versi Gorilla Glass-nya itu masih Gorilla Glass 5. Beda dengan Samsung Note 10. Samsung Note 10 itu bahkan udah pakai Gorilla Glass seri yang 6. Gue bingung kenapa dia Samsung Note 20 yang terbaru malah pakai Gorilla Glass 5. Tapi untuk Samsung Note 20 Ultra-nya, dia sudah memakai Gorilla Glass versi terbaru. Kalau nggak salah namanya Gorilla Glass Victus. Untuk kekurangan kedua, dia materialnya belum premium banget guys. Jadi dia belakangnya bodinya plastik. Jadi gue pernah review Samsung S5. Kalau kalian belum nonton, reviewnya ada di atas ini. Gue pernah bilang Samsung S5 itu adalah Samsung flagship terakhir seri S yang bodinya itu pakai plastik. Jadi setelah itu S6-nya langsung ke S7, terus terusnya itu antara kaca dan logam. Tapi gue nggak tahu kenapa HP flagship Samsung, apalagi seri Note 20 ini pakainya plastik atau polikarbonat kalau gue bisa perhalus ya. Kekurangan ketiga, dia nggak ada slot memorinya guys. Jadi dia nggak bisa nambahin memori lagi karena nggak ada slot memorinya. Tapi untungnya bagi gua 256 GB di memori internal di Samsung Note 20 ini udah sangat mencukupi. Untuk kekurangan keempat, dia ada di fast chargingnya. Apakah nggak ada bang? Ada, cuman sayangnya fast chargingnya ini masih 25 watt 3 ampere, belum sampai 45 watt 5 ampere. Jadi untuk kamu mending bisa lah. Wah, ini mah sama kayak HP gue yang mid range nih, harga 3 jutaan. Wah, ini mah sama kayak 3 jutaan nih. Ya terserah kalian juga sih, karena memang faktanya seperti itu. Yang kelima, desain layarnya itu nggak edge lagi. Kalau kalian bingung, bacanya Edge. Nah, dia kalau Edge itu kayak Samsung S7 Edge. Jadi dia tuh ngelengkung, bener-bener agak radikal ngelengkungnya. Nah, kalau gue lihat ini di Samsung S20 ini dia agak rata, guys. Jadi lengkungnya itu nggak radikal kayak Samsung S7 Edge atau S6 Edge. Ini masih gue bilang termasuk rata. Kekurangan keenam, dia RAM-nya belum 12 GB seperti seri S21. Kekurangan ketujuh, dia posisi speakernya aja nih guys. Jadi untuk posisi speaker nih di atas dan di bawah, gue pikir ya awalnya nih speakernya cuma di bawah, ternyata dia udah stereo, atasnya juga mengeluarkan suara, bawahnya juga mengeluarkan suara. Tapi posisinya ini dia agak awkward. Jadi kalau gue main game seperti ini nih, dia menutupi dari speakernya. Kalau main game kan pasti begini ya, dan kan dia suaranya teralingan, jadi kurang enak aja, agak awkward aja kalau main game. Kekurangan ke-8 minor sih minusnya, cuman kameranya ini agak tebel wadahnya, jadi bumpnya ini agak tebal, agak menonjol, lumayan tinggi sih kalau gue lihat. Yang kalau kita taruh di meja gitu, takutnya kegesek-gesek kamera. Jadi wajib lah kalau kalian pasang case yang lebih tebal dari bumpnya ini. Nah, untuk kekurangan yang ke-9, dia baterainya nggak ada yang salah sih, 4300 mAh. Tapi untuk flagship, gue mengharapkan lebih dari itu. Ya, 5000 ke atas. Mungkin kalau bisa dikasih Samsung, please. Nah, ini kekurangan terakhir, kekurangan 10. Dia belum 5G. Sayang sekali ya, untuk seri S21 dia sudah 5G, tapi untuk seri Note 20-nya dia belum 5G. Oke, segitu aja kekurangan dan kelebihan Samsung Note 20 yang bisa gua sebutin. Jadi setelah ini, gua akan memberikan contoh hasil foto dan video menggunakan Samsung Note 20 ini.
Oke, ini adalah hasil perekaman video dengan menggunakan Samsung Note 20. Dan gua lihat ini jamnya hampir jam 4. Jadi agak-agak sore ya, tapi masih banyak cahaya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini perekamannya gue pakai Full HD 30 fps dengan stabilisasi gue nyalain. Jadi harusnya dia stabil. Kalau kalian lihat di sini stabil banget guys, karena dia ada OIS yang sangat membantu stabilisasi video. Jadi untuk standar vlog ini udah cukup, sangat cukup banget untuk kalian pakai untuk ngevlog. Karena ngevlog itu dia harus stabil videonya. Jadi orang lihat video kita tuh enak banget. Jadi kalau gue lihat di sini, waduh, ini udah kayak pakai gimbal guys. Dan warnanya juga, walaupun dia nggak terlihat seperti asli ya, jadi dia naikin kontrasnya, naikin vibrance-nya, jadi warnanya itu agak pop up. Coba gue akan tes autofocusnya ya, autofocusnya ke objek non human. Jadi gue akan, yang pertama objek bukan manusia, mungkin daun kali ya. Coba dulu, nih 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 ini. Nah, coba ke tangan gue. Fokusnya gila banget ya. Gila, lebih cepat daripada mirrorless gue loh. Cakep. Untuk autofocus nggak ada masalah. Emang untuk flagship harusnya seperti ini ya semuanya. Jadi untuk autofocus nggak ada masalah sama sekali. Coba ke objek manusia. Nih, gue menghilang. Gue muncul lagi. Gue menghilang. Gue muncul lagi. Gimana? Cepet kan? Coba gue pakai lari ya. Apakah dia tetap stabil? Oke. Gue sampai lari-lari guys. Buat kalian nih, buat mengedukasi kalian nih, menginformasikan hasil Note 20 kepada kalian, gue sambil lari-lari. Hargailah jeripayah gue dengan cara subscribe dan ya klik like, komen yang baik, dan klik icon loncengnya jangan lupa. Coba gue pakai yang 4K. Nah, ini gue pakai 4K ya. Jadi dia itu bisa maksimal sampai 8K, 8K. Ini mah udah apa ya? Berlebihan kali mungkin untuk vlog, tapi tahu itu ada, itu sangat menyenangkan. Jadi kita bisa banggain kamera bisa 8K. Jadi gimmicknya naik. Dan stabilisasinya masih tetap nyala guys di 4K. Dan gak jauh beda dengan Full HD yang tadi, warnanya juga masih pop up, jadi enak banget untuk dilihat, gak ada pucat-pucatnya. Nah, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari Samsung Note 20, dan gua nggak pakai mic eksternal. Ini gua rekam full pakai mic internal bawaan dari Samsung Note 20. Sama seperti yang tadi, kamera belakangnya juga gua nggak pakai mic eksternal. Untuk kamera depannya, dia maksimal bisa 4K di 60 fps. Dan ini gua rekamnya pakai 30 fps di Full HD. Dan stabilisasinya nyala. Jadi sangat-sangat worth it untuk kalian pakai misalnya ngevlog untuk kamera depan. Dan warnanya juga sangat bagus di kondisi terang. Nah, gimana kalau gue sambil lari?
Jadi kayak gitu, kalau gue sambil lari mungkin nggak terlalu stabil ya, karena gue pegangnya juga dengan tangan, nggak pakai tripod apapun, alat bantu apapun. Jadi gue pakai full menggunakan tangan aja. Coba gue langsung ke autofokusnya. Gue pengen coba autofokus ke objek bukan manusia ya. Bisa nggak dia kamera depannya? Mungkin ke daun dulu. Ke manusianya. Ke muka gue. Bagus, cepat. Jadi untuk autofokus kamera depan juga gue nggak bisa komplain ya, sangat-sangat cepat. Jadi untuk foto, video ini udah standar banget, tertinggi untuk saat ini. Di tahun gua rekam ini, tahun 2021 ini udah standar tertinggi untuk sebuah handphone, udah ada di Samsung Note 20. Oke, segitu aja info tentang kelebihan dan kekurangan dari Samsung Note 20 ini yang bisa gua kasih ke kalian. Jadi apakah kalian bisa mentolerir kelebihan dan kekurangannya itu dengan harga yang lumayan mahal sih untuk sebagian orang. Jadi sebagian orang ya, gue nyebutnya sebagian orang. Jadi untuk kaum mendang-mending ya bukan masalah barangnya sih. Nggak ada HP yang cocok, tapi kantong kalian yang nggak cocok aja. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risanda Channel. Dan jangan lupa klik share, like, dan komen video ini. Gua Indra dari Risanda Channel. Pamit. Assalamualaikum.